Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi himpunan. Kita sudah menginjak kepada pertemuan ketiga ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam himpunan ya. Nomor 1 dan nomor 2, himpunan saling lepas dan himpunan tidak saling lepas sudah kita bahas. Sehingga kali ini kita akan bahas himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen ya. Nah, untuk himpunan yang sama di sana tertulis himpunan A dan himpunan B ya, dikatakan sama apabila setiap anggota A, maaf ya, ini ada yang salah di sini, mestinya ada ya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama apabila setiap anggota A sama dengan anggota B ya. Dengan kata lain, A sama dengan B apabila A ya, A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Jadi yang seperti huruf C ini dibaca himpunan bagian ya. Nah, saya kasih contoh anak-anak. Ini contoh 1, ada himpunan A, anggotanya 1 2 3 4 5, sedangkan B anggotanya 5 4 3 2 1. Kita lihat setiap anggota A itu juga menjadi anggota B ya. 1 ada di A, 1 juga ada di B. 2 ada di A, 2 juga ada di B. Demikian seterusnya sampai 5. Ya, dari situ maka dikatakan A dan B adalah sama. Nah, sekarang contoh yang nomor 2 ya. Himpunan P anggotanya adalah 1 dan 2. Sedangkan himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X-nya lebih dari 0, X kurang dari 3 untuk X anggota bilangan cacah. Oke, anak-anak, bilangan cacah masih ingat ya? Bilangan cacah itu ya, maaf, saya hapus dulu. Bilangan cacah itu adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Sehingga kalau Q itu adalah bilangan cacah yang lebih dari 0 kurang dari 3 ya, maka Q itu adalah ya, bilangan cacah lebih dari 0 adalah 1 ya. Kemudian 2, nah kurang dari 3, jadi 1, 2 sudah berhenti. Nah, Q seperti ini. Kita lihat P, 1 ada di P, 1 juga ada di Q. 2 ada di P, 2 juga ada di Q. Sehingga bisa dikatakan P sama dengan Q. Oke, seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan. Himpunan yang ekuivalen ya, himpunan yang ekuivalen. Apa himpunan yang ekuivalen? Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen atau sederajat. Jadi kata lain dari ekuivalen itu adalah sederajat ya. Jika NA sama dengan NB. Apa NA? NA itu adalah banyaknya anggota A ya. Sedangkan NB adalah banyaknya anggota B. Sekarang kita lihat ini. Saya kasih contoh. Himpunan A ya, anggotanya adalah A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O huruf vokal dalam abjad ya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA banyaknya anggota A sama dengan 5. Himpunan B ya, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti NB banyaknya anggota B juga 5. Karena banyaknya anggota sama antara himpunan A dan himpunan B,
maka A dan B adalah ekuivalen ya. Oke, saya kira itu mudah ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Operasi pada himpunan ya. Ada 4 operasi pada himpunan, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement ya. Kalian bisa juga melihat di buku LKS-nya, bisa dibuka buku LKS-nya halaman 35 ya, halaman 35. Ya, sekarang kita bahas tentang irisan ya. Yang pertama irisan. Irisan himpunan A dan B merupakan himpunan. Jadi irisan himpunan A dan B itu juga berupa himpunan. Himpunan yang bagaimana? Himpunan yang anggota-anggotanya ialah anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Nah, irisan ditulis dengan seperti ini ya. Ini huruf U yang terbalik ini dibaca irisan A irisan B. Boleh juga dibaca A interseksi B. Saya kasih contoh ya. A sama dengan ya, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Nah, kita lihat ada anggota A yang juga menjadi anggota B, yaitu 3 ya. Jadi ini 3 ini ya menjadi anggota A sekaligus anggota B ya. Karena 3 ini menjadi anggota A dan anggota B, maka 3 ini adalah irisan ya, anggota himpunan irisan A dan B. Seperti itu ya. Kalau digambarkan dalam diagram Venn bisa kita buat seperti ini ya. Kita buat kotaknya dulu. Nah, ini S-nya, terus ini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Nah, lihat ini ya. Jadi himpunan B ini saling mengiris satu sama lain. Ini ya, irisannya ada di sini ya. Karena saling mengiris, maka ini yang tengah ini disebut dengan irisan ya. A anggotanya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3. Sedangkan B anggotanya adalah 3, 4, 5. Nah, anggota A sekaligus anggota B itu adalah 3, sehingga A ya, irisan B itu adalah 3. Nah, seperti ini anak-anak. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Irisan sudah selesai. Kita lanjutkan dengan gabungan ya. Jadi kalau gabungan nanti menulisnya dibalik ya. Kalau tadi simbolnya U hadap ke bawah, sekarang ke atas seperti huruf U ya. Ini gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota kedua himpunan tersebut ya. Jadi anggotanya digabung. Saya kasih contoh ini. Misalnya A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 3, 4, 5. Maka A gabungan B ditulis A terus seperti huruf U, B ini dibaca A union B atau A gabungan B ya. Ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya? Kita lihat seperti ini ya. Jadi saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. Maaf. A ini 1, 2, 3. Sedangkan B adalah
3, 4, 5. Nah, A union B ini anggotanya kita gabung. Kita tulis dulu yang A. Yang A ini kita tulis dulu 1, 2, 3. Terus digabung dengan yang B. B adalah 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Tapi kalian harus tahu, dalam suatu himpunan, kalau anggotanya ada yang sama, itu yang satu dihapus. Jadi cukup ditulis satu saja. Ini ada 3, ini ada 3. Maka yang ini dihapus. Sehingga A union B itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu anak-anak ya. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan selisih ya. Selisih himpunan A dan B ditulis A min B atau A dikurangi B. Adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Nah, seperti ini ada A adalah A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 3, 4, 5. A dikurangi B 1, 2. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini ya. Nah, saya kasih caranya yang gampang ya. A 1, 2, 3 ya. Sedangkan B 3, 4, 5. Nah, kalian lihat B-nya ini. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Maka 3 ini menghapus 3 yang ada di atasnya ya. Ini dicoret. Nah, ini 4, tapi di sini tidak ada 4, jadi tidak ada yang bisa dicoret. Ini ada 5, di sini tidak ada 5, jadi tidak ada yang bisa dicoret. Sehingga dari sini A dikurangi B itu sama dengan 1, 2. Nah, seperti ini. Bagaimana seandainya B dikurangi A? Nah, kalau B dikurangi A bagaimana? Kita tulis dulu B-nya. B itu adalah 3, 4, 5 ya. Sedangkan A-nya 1, 2, 3 ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat yang A-nya. Kalau tadi kita melihat B-nya, sekarang kita lihat A-nya ya. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Jadi ini menghapus ini. Ya. Sehingga kalau B dikurangi A itu hasilnya adalah ya 4, 5. Nah, seperti itu anak-anak ya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Komplement sekarang ya. Komplement. Oke. Komplement suatu himpunan. Apabila S adalah himpunan semesta dan A adalah himpunan di dalam S, maka komplement dari himpunan A ditulis A aksen ya. A ada koma di atasnya ini. Atau A dikasih huruf C kecil di atasnya. C ini singkatan dari komplement ya. Adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S tetapi bukan anggota A. Bagaimana maksudnya? Kita lihat ya. Kita lihat di sini S ya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan A-nya ya itu 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat. Ini A-nya 1, 2, 3. Kita coret ini. Nah, seperti ini. 2-nya kita coret. Ya. 3-nya kita coret. Oke, sudah selesai. Jadi ketemu A komplement ya. Sama juga ditulis A kasih huruf C kecil di atasnya, itu isinya adalah 4, 5. Nah,
Seperti itu anak-anak. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ini kalian buka di buku kalian di LKS halaman 36 ya. Sifat-sifat operasi pada himpunan LKS halaman 36. Di sini banyak sekali ya sifat-sifat operasi pada himpunan ya. Anak-anak mohon maaf karena waktunya sangat terbatas ya. Untuk sifat-sifat operasi ini kalian baca sendiri, nanti kita akan coba menerapkan sifat-sifat ini pada soal-soal ya. Jadi ini adalah video materi pada pertemuan ketiga. Nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal. Saya kira itu, sampai ketemu di pembahasan soal.